Halo semuanya, perkenalkan saya Tesya Benda Pandi, mahasiswa semester 3, jurusan Elektro Universitas Nusa Cendana. Video ini dibuat untuk melengkapi nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diasuh oleh Bapak Enong Yonson. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dan variasi bahasa serta kalimat efektif. Pertama, deskripsi ragam dan variasi bahasa berdasarkan 1. Budaya dan letak geografis. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama, disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan B pada posisi awal nama-nama kota, seperti Bandung, Banyuwangi, atau realisasi pelafalan kata seperti pendidian, tabraan, kenayan, dan geraan. Logat daerah yang paling kentara yakni dari segi tata bunyinya. Logat Indonesia yang dilafalkan oleh orang Tapanuli dapat dikenali misalnya karena tekanan kata yang amat jelas. Logat Indonesia orang Bali dan Jawa yakni pada pelafalan bunyi T dan D-nya. Ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya, logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota, seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lainnya. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan T, seperti pada kata itu, kita, cantik, dan lain-lain. Yang kedua, iptek. Dalam perkembangan iptek, membuat kosakata yang digunakan juga semakin berubah. Perubahan bahasa pada dasarnya bersifat alami, normal, dan tak terhindarkan. Namun, para ahli bahasa lainnya berpendapat bahwa perubahan dalam bahasa merupakan pertanda kemerosotan. Sebuah kasus pergeseran makna semantikal pernah dilakukan oleh Jimmy Carter, seorang presiden Amerika yang menggunakan kata flout yang berarti berlaga, yang seharusnya float yang artinya menghina, dalam pidatonya. Kasus ini merupakan bukti dari pergeseran makna dan penghilangan kosakata. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakatlah yang menyebabkan perubahan bahasa melalui komunikasi atau pembicaraan sehari-hari. Selanjutnya, interaksi sosial dalam komunitas masyarakat dapat memberikan perubahan bahasa dengan inovasi terbaru dalam elemen bahasa. Agar terjadi perubahan bahasa, inovasi tersebut terlebih dahulu diadopsi dan digunakan oleh para anggota suatu komunitas. Penyebab eksternal adalah penyebab perubahan bahasa dari kontak antara dua orang atau kelompok dengan dialek atau bahasa yang berbeda. Terdapat dua teori mengenai perubahan secara eksternal, yaitu perubahan karena kelompok minoritas dan penyederhanaan bahasa. Pertama, perubahan terbentuk dari kelompok minoritas atau substrata yang mempengaruhi elemen bahasa kelompok mayoritas. Yang kedua, perubahan terjadi karena penyederhanaan bahasa antara dua orang dari dialek dan bahasa yang berbeda. Hal itu terjadi karena kesulitan yang dialami ketika menyesuaikan diri dengan bahasa asing lainnya. 3. Sejarah. Ragam bisa diartikan sebagai variasi.
Di dalam dunia atau bahkan di Indonesia, banyak sekali bahasa yang dimana dikatakan sebagai ragam bahasa. Ragam bahasa sendiri adalah suatu kumpulan atau variasi bahasa dari setiap negara atau daerah masing-masing wilayah. Suatu ragam bahasa juga mempunyai faktor penyebab adanya ragam bahasa sendiri, yaitu antara lain adanya faktor budaya, sosial, daerah, dan juga sejarah. Yang mana akhirnya dengan adanya berbagai ragam bahasa ini menjadi satu kesatuan dalam berkomunikasi. Terdapat banyak jenis-jenis ragam bahasa yang dibagi menjadi beberapa bagian, di mana bagian ini terdapat ragam bahasa dari cara penuturan, cara berkomunikasi, dan topik pembicaraan. Ragam bahasa terjadi karena ada pelafalan kata yang akhirnya digabungkan menjadi satu kesatuan kata. Misalnya, ada kata apel dan juga kata pohon. Apabila disatukan akan menjadi kata pohon apel. Pelafalan atau bahasa yang diucapkan oleh setiap negara ataupun daerah berbeda. Bahasa berbeda-beda karena adanya beberapa faktor dan juga karena nenek moyang kita. Namun, bahasa terpandang juga memiliki lafal yang hampir sama apabila suatu daerah berdekatan dan sebaliknya. Jika suatu daerah memiliki jarak, maka pengucapannya juga akan berbeda. Yang kedua, kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri memiliki kaidah-kaidah. Terdapat 5 kaidah dalam konsep kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan ialah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran menggunakan struktur bahasa dalam sebuah kalimat. Yang kedua, kelogisan. Kalimat efektif harus logis, mudah dimengerti, mudah diterima, dan dengan akal sehat sesuai dengan kaidah EYD dan KBBI. Yang ketiga, kehematan. Ciri terpenting kalimat efektif ialah tidak menggunakan kata atau frasa yang tidak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemborosan kata yang menjadikan kalimat tidak efektif. Caranya dengan menghindari unsur-unsur atau pengertian sinonim dalam sebuah kalimat majemuk. Yang keempat, keparalelan. Maksudnya ialah kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk, kata, atau makna yang dipakai dalam kalimat. Hal yang diartikan kesamaan bentuk kata adalah ketika kata pertama berbentuk verba, maka berikutnya harus berbentuk verba. Tapi, apabila kata pertama berbentuk nomina, maka kata berikutnya juga harus membentuk nomina. Yang kelima, kepaduan. Kalimat efektif hanya mengandung satu gagasan atau ide, agar pembaca tidak kebingungan dalam menelaah arti dari sebuah kalimat yang ingin disampaikan penulis. Berikut adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kalimat itu tampaknya tak bermasalah dari sisi tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi, siapakah yang berhasil? Pencuri atau polisi, sehingga bisa saja disalahartikan menjadi pencuri yang berhasil. Kaidah yang dilanggar adalah kelogisan. Kalimat yang benar adalah polisi berhasil menangkap pencuri itu. Yang kedua, Dirgahayu HUT RI ke-76. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif dikarenakan kata Dirgahayu bermakna panjang umur atau berumur panjang. Makna tersebut bila dirangkai dengan kata HUT, maka akan bermakna selamat panjang umur HUT.
sehingga kesannya bahwa yang diberikan selamat atau semoga panjang umur adalah hud-nya, bukan R-nya. Kaidah yang dilanggar adalah kepaduan. Kalimat yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Yang ketiga, pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Rampokan adalah kata untuk hasil dari perampokan, sehingga tidak sepadan dengan pembunuhan yang merupakan suatu kata kerja. Kaidah yang dilanggar adalah keparalelan. Kalimat yang benar adalah pembunuhan dan perampokan itu tergolong kejam. Yang keempat, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kata tentang merupakan kata yang tidak diperlukan dalam kalimat tersebut. Kaidah yang dilanggar adalah kehematan. Kalimat yang tepat adalah Yun bercerita tentang pengalaman kuliahnya. Yang kelima, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kalimat ini tidak efektif karena seolah membuat pembaca kebingungan dengan kata salah satu yang dimana membawa opini bahwa jawaban yang benar lebih dari satu. Kaidah yang dilanggar yaitu kaidah kepaduan. Kalimat yang benar adalah pilihlah jawaban yang benar. Yang keenam, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat ini tidak logis karena bantal merupakan benda sehingga tidak dapat memukul. Kaidah yang langgar adalah logis. Kalimat yang benar, Dian memukul bantal. Yang terakhir, pendapat saya sebagai generasi muda yang menjunjung bahasa persatuan dengan peduli pada implementasi kebenaran dan ketetapan berbahasa Indonesia serta solusi yang solutif atas persoalan ini ialah saya sebagai generasi muda yang sangat menjunjung tinggi bahasa persatuan memiliki pendapat saya sendiri, yaitu seperti sebuah koin yang memiliki dua sisi yang berbeda. Begitupun dengan hal ini, pastinya memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya kita dapat mengetahui lebih banyak kata yang mudah diucapkan dan diingat. Sedangkan dampak negatifnya, generasi sekarang lebih cenderung menggunakan istilah asing sehingga melupakan kata asli dalam bahasa sendiri.